Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 34 Join Hands. Di bawah nyala api yang dibakar jantung elemen api, pemandangan ini sangatlah menakutkan. Jika bukan karena ikon dewa yang telah mencapai tingkat 8, kepemilikan roh suci Fahua mungkin hilang dalam sekejap. Tapi kali ini, itu berbeda. Buku kode di bagian atas kepala membalik halaman dengan sendirinya, dan ikon dewa itu menyilaukan cahaya keemasan. Sebuah cahaya keemasan menempel pada armor, memblokir serangan itu secara tiba-tiba. Pedang kebijaksanaan terus menyala, menebas lagi hingga dua cahaya pedang jatuh sangat cepat, dan masing-masing menebas ke bahu Huo Liji. Pedang pemecah cahaya, berdiri di belakang Huo Liji, Beiyue Sangchen, yang selalu tersenyum, akhirnya memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia juga tidak menyangka bahwa pemuda dari domain hukum yang tampaknya tidak mencolok dan selalu tenang ini, mampu menampilkan kemampuan seperti itu. Pada saat ini, Huo Liji jelas terpengaruh oleh Huijian, dan dia lamban karena terpengaruh kekuatan spiritual dari Huijian, dan dia tidak bisa menghindarinya. Namun, ketika Huijian berada sekitar 1 kaki darinya, tiba-tiba seluruh tubuhnya berubah. Baik itu rambut, kulit, atau semua yang ada di tubuhnya, mereka berubah menjadi kristal merah dalam sekejap, dan yang lebih menakutkan adalah pedang tajam yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Tubuh pedang cemerlang, ini adalah kemampuan khusus yang hanya dapat dikembangkan oleh pemilik sumber kekuatan di atas tingkat ke-7 dan dapat mengomunikasikan makna mendalam dari langit dan bumi sampai batas tertentu. Tubuh pedang cemerlang Huo Liji yang dibuat dengan api bakat klan Huo Li-nya sendiri bahkan lebih menakutkan. Dang, Huijian jatuh, tetapi langsung bergegas dipulihkan. Sementara itu, pedang api Huo Liji kembali bergerak memimpin. Fahua hanya punya waktu untuk memblokir di depannya dengan pedang kebijaksanaan, tetapi pada saat berikutnya, di depannya, sekelompok cahaya terang meledak seperti matahari yang jatuh. Dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya terbang keluar, bahkan jika dia dan Lan Ge disokong ke tingkat ke-6 dengan Wu Shuangzu, kemudian Lan Ge menyuntikkan semua kekuatannya ke dalam tubuhnya dan membuatnya untuk sementara memasuki status tingkat ke-7 semu, tetap saja ini serangan yang sangat kuat. Pedang kebijaksanaan di tangannya hancur, dan armor yang dibawa oleh roh suci juga hancur inci demi inci, lalu terbang dibakar api. Ya, inilah kekuatan maksimum Huo Liji. Orang-orang yang menonton pertempuran di podium semuanya diam dan memspiritual, sungguh sangat kuat. Ini sama sekali tidak bisa dilakukan oleh tingkat ke-7 biasa. Fahua terpisah ke udara, dan Lan Ge juga merasakan dampak serta panas di tubuhnya. Setelah dia memberikan energinya sendiri kepada Fahua, dia sudah melangkah ke arahnya. Melihat bahwa Fahua dibebaskan dari kepemilikan roh suci, tubuhnya yang terbakar oleh api menghantamnya. Panas yang membakar membuat keduanya merasakan semacam rasa sakit yang datang dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Tapi untungnya, mereka berdua berbagi beban dan sedikit bisa menanggungnya. Bang! Fahua menabrak Lan Ge, dan keduanya bergulir pada saat yang sama. Tetapi juga aneh bahwa nyala api di tubuh Fahua seketika padam pada saat mereka melakukan kontak fisik. Tidak hanya itu, energi pada kedua orang itu mengalir kembali. Energi asli Lan Ge dipulihkan dan energi spiritual di tubuh Fahua juga pulih kembali, dan rasa sakit terbakar sebelumnya segera menghilang. Setelah berguling beberapa kali, mereka melompat pada saat yang sama dan berdiri berdampingan. Api di mata Huo Liji sedikit melonjak, dan kristal merah di tubuhnya menjadi lebih cerah. Ia memang sedikit terkejut, karena menurut pendapat aslinya, setidaknya Fahua tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Dipukul oleh tubuh pedang cemerlang yang dilepaskan oleh tubuh pedangnya yang indah, dia masih bisa berdiri, yang jarang terjadi di antara pemilik sumber kekuatan tingkat 7. Fahua dan Lan Ge saling memandang tanpa sadar. Sudut mulut Lan Ge berkedut, dan ada sedikit rasa susah payah di matanya, dan mata Fahua menunjukkan ekspresi jijik, tetapi mereka masih mengulurkan tangan tanpa sadar. Fahua mengulurkan tangan kirinya, sementara Lan Ge mengulurkan tangan kanannya. 1. Pada saat kedua tangan mereka bertaut dengan enggan, kekuatan elemen dan energi spiritual di tubuh mereka mengalir satu sama lain, dan lingkaran cahaya aneh mekar dari tubuh mereka, membentuk lapisan cahaya putih samar di sekeliling tubuh mereka. Pada saat ini,
mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa energi mereka sendiri bukan lagi energi elemen atau energi spiritual, tetapi semacam energi khusus. Energi semacam ini tidak ada bandingannya dengan mereka, seperti saat mereka berkultivasi bersama. Sebenarnya, mereka sudah lama tahu bahwa jika mereka bertarung dengan kontak fisik maka kekuatan bertarung mereka akan meningkat lagi, tetapi mereka semua menolak metode bertarung ini. Dua pria besar yang bertarung dengan bergandengan tangan, akan seperti apa jadinya? 3. Namun, Huo Liji sangat kuat. Jika mereka tidak menggunakan metode itu, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Di bawah panggung, ketika Shen Lian melihat pemandangan ini, matanya yang indah bersinar terang, dan dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Hanya dia yang bisa menebak bahwa Fa Hua dan Lan Ge sebenarnya memang mendapatkan sesuatu di pulau tanpa nama kala itu. Huo Liji memegang pedang di kedua tangannya. Kali ini, dia akhirnya meninggalkan tempat di mana ia berdiri. Api di bawah kakinya menggelora, menyebabkan tubuhnya meledak dengan kecepatan tinggi secara instan, dan bergegas ke depan dengan kobaran berapi-api yang tak tertandingi. Serangan dan pertahanan tubuh pedang cemerlang terintegrasi, manusia adalah pedang, dan pedang adalah manusia. Tangan kanan Fa Hua melepaskan pedang kebijaksanaan lagi, tapi kali ini ada beberapa perubahan aneh pada pedang kebijaksanaannya. Pada saat pedang kebijaksanaan muncul, tubuhnya terguncang, dan cahaya aneh muncul. Begitu tangannya terangkat, pedang kebijaksanaan menebas, dan ada 7 cahaya pedang di wajahnya. Setelah 7 cahaya pedang ditembakkan, mereka tidak menyerang Huo Liji, tetapi masing-masing menebas ke udara. Penonton di bawah hanya merasa bahwa panggung kompetisi sedikit terdistorsi, dan kemudian cahaya merah di tubuh Huo Liji jelas meredup. Pedang kebijaksanaan tingkat 7, tebasan elemen. Sangat sedikit orang yang bisa diberikan pedang kebijaksanaan di kuil kebijaksanaan domain hukum. Pedang membelah cahaya adalah kemampuan yang akan muncul setelah kultivasi ke tingkat tertentu. Semakin banyak cahaya membelah, semakin kuat pedang kebijaksanaan. Tingkat kultivasi Huijian adalah untuk meningkatkan kekuatan Huijian itu sendiri, dan yang diperlukan untuk membelah cahaya adalah pemahaman akan pedang. Dengan kata lain, di halaman suci yang diberkahi oleh kuil kebijaksanaan, selain dari ikon dewa, peningkatan dan pemahaman lainnya dapat dikatakan melampaui kultivasi biasa. Kekuatan bertarung individu dari domain hukum sama sekali tidak dapat bersaing dengan domain suci dan domain biru di antara 6 domain. Mengapa? Sebagian besar, itu karena keterampilan bertarung mereka terlalu sulit untuk dikembangkan. Namun nyatanya, jika mencapai tingkat ke-7 atau lebih, kelemahan domain hukum tidak begitu terlihat. Hanya saja lebih sulit bagi mereka untuk berkultivasi ke tingkat ke-7, dan di atas tingkat ke-9, ras apapun sebenarnya tidak terlalu berbeda, itu tergantung pada kemahiran individu. Pedang membelah cahaya umumnya hanya dicapai oleh kultivator dari tingkat 7 ke atas. Sudah merupakan hadiah bagi Fa Hua untuk mampu mendapatkan pedang membelah cahaya pada tingkat pengendali level ke-5, itulah sebabnya Beiyue Sangchen terkejut. Pada saat ini, cahaya pedang berubah menjadi 7, yang mana itu adalah sebuah lompatan drastis. Tidak peduli seberapa kuat Huo Liji, dia juga perlu mengarahkan elemen api. 7 cahaya pedang untuk sementara menghentikan penggunaan elemen itu di panggung kompetisi. Artinya, di ruang ini, kekuatan elemen dari luar tidak bisa lagi diserap, dan Huo Liji hanya bisa bertarung dengan elemen api yang telah dia kumpulkan, yang tidak diragukan lagi merupakan kelemahan besar baginya. Ini adalah pertama kalinya Fa Hua dan Lan Ge bertarung dalam keadaan kontak fisik. Fa Hua tidak pernah menyangka bahwa pedang kebijaksanaannya dapat diperkuat sedemikian rupa. Wushuangsu benar-benar sebuah artefak. Perasaan Lan Ge tidak lebih lemah dari Fa Hua. Ketika dia mengarahkan dan membentuk elemen air lagi, dia hanya merasa seolah-olah dia merasakan panggilan dari laut. Dia tampaknya bisa merasakan dunia elemen air tanpa batas di luar pulau barat, di lautan luas, dan bahkan klan laut dari laut biru tanpa ujung yang dipenuhi elemen air. Tubuhnya menjadi biru dengan sendirinya, dan dinding air naik diam-diam di depannya, dan kemudian maju selapis demi selapis menekan serangan Huo Liji. Huo Liji terkejut ketika dia merasa bahwa elemen api tertahan, tetapi kesadaran bertarungnya tidak akan pernah terpengaruh oleh ini. Dengan pedang api merah di tangannya, dia bergegas ke dinding air berlapis. Kabut dengan ukuran besar naik, dan Huo Liji memecahkan semua dinding air dalam satu gerakan. Kecepatan tinggi membawanya ke mereka berdua. Pedang kebijaksanaan di tangan Fa Hua berubah menjadi perisai kebijaksanaan. Dia melangkah maju, dan perisai kebijaksanaan didirikan. Dang, Huo Liji menebas dengan pedang,
dan dia terkejut menemukan bahwa perisai kebijaksanaan tiba-tiba menyusut dan menjadi sangat tebal. Bahkan dengan tubuh pedang cemerlangnya, itu hanya terpotong menjadi dua. Tidak hanya itu, tetapi juga dari perisai kebijaksanaan ada kekuatan hisap, menyerap elemen api dengan ganas. Cahaya merah ditransmisikan dari tubuh Fahua ke tubuh Lan Ge, dan menghilang hanya dengan satu putaran. Huo Liji buru-buru menghunus pedangnya, dan cahaya pedang menyala lagi lalu menyapu serangan. Cahaya pedang yang menyala-nyala itu pun meledak. Perisai kebijaksanaan membesar lagi dan Fahua mengambil langkah pasti, di mana perisai itu menyerang secara horizontal, mengenai sisi tubuh pedang cemerlang. Bekas letakan muncul di perisai kebijaksanaan dan tampaknya akan mulai pecah. Tetapi pada saat ini, di langit, dinding air yang sebelumnya hancur telah berubah menjadi kabut air dan jatuh menutupi tubuh Huo Liji. Kabut air yang ringan cukup untuk menyebabkan kerusakan dengan cara menyerap elemen. Huo Liji hanya merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan elemen apinya sendiri jatuh dengan keras. Bahkan tubuh pedang yang luar biasa itu tampaknya tidak dapat mempertahankan dirinya saat ini. Namun entah seberapa kuat dia, dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, cahaya keemasan melintas di dadanya, jantung elemen api dipicu, membuat elemen api yang sangat kaya bangkit kembali dan menguapkan kabut air. Tidak hanya itu, pedang api merah di tangannya juga bersinar terang. Cahaya pedang menghempas, membuat perisai kebijaksanaan rusak dan seperti akan melahap Fahua. Akan tetapi pada saat ini, dahi Fahua dan Lan Ge bersinar dengan cahaya keemasan, dan rune pria berkepala dua itu berkedip. Mereka berdua melafalkan 8 karakter yang telah berada di luar otak dalam hati mereka secara diam-diam pada waktu yang hampir bersamaan. Wushuang Su benar, kehidupan yang sama. Novel Land of Miracles, Chapter 35 They are the champions. Wushuang Su benar, kehidupan yang sama. Cahaya terang berkedip, Fahua menghilang di tempatnya, dan Huo Liji menebas di udara dengan pedang. Pada saat yang sama, air mancur menyembur keluar dari bawah kakinya, benar-benar meledakkannya ke udara. Elemen air yang kuat menjerat seperti tanaman merambat, dan energi Huo Liji sendiri menyembur keluar lagi. Menyalakan jantung elemen api untuk sementara dapat memaksimalkan kekuatan bertarungnya, tetapi dalam kondisi ini, pemakaian energi juga sangat besar dan tidak dapat bertahan lama. Dia tidak mengerti sama sekali mengapa serangannya gagal. Pada saat ini, lingkaran emas muncul di tubuhnya secara diam-diam. Huo Liji merasakan seluruh tubuhnya menegang, bahkan dengan kultivasi tingkat ke-7, dia tidak bisa bergerak sama sekali saat ini. Buku kode, halaman kelima, memenjarakan langit dan bumi. Fahua masih muncul di tempat dia diserang sebelumnya, dan yang bisa dilihat penonton adalah ketika pedang Huo Liji jatuh, Fahua tiba-tiba dan anehnya bergeser dari sisi kanan Lan Ge ke sisi kirinya. Kemudian ketika Huo Liji tersapu oleh air mancur, Fahua kembali dalam kondisi baik dan meluncurkan memenjarakan langit dan bumi. Lan Ge melompat, mengeluarkan telapak tangan kanannya, dan menempelkannya di punggung Huo Liji. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu, dan elemen air pada air mancur di sekitarnya bergegas ke arahnya dengan panik. Seluruh tubuhnya berubah seperti patung batu kecubung yang dibungkus lapisan cahaya biru. Telapak tangan ditekan satu sama lain, dan boom! Tiba-tiba meledak. Saat tubuh Huo Liji meledak, guntur menyambar seluruh tubuhnya, dan kanopi dari kabut air segera naik karena suhu tinggi. Tetapi pada saat yang sama ketika tubuhnya terbang keluar, tubuh pedang cemerlang seperti kristal merah delima itu perlahan menghilang. Semua perubahan ini sangat cepat. Dalam pertempuran sebelumnya, Fahua dan Lan Ge telah tampil cemerlang, dan mereka juga merupakan pasangan yang bertahan paling lama di bawah Huo Liji sejak awal kompetisi. Akan tetapi ketika tubuh pedang cemerlang Huo Liji pecah, semua orang berpikir bahwa pertandingan akan segera berakhir. Tetapi siapa sangka, Fahua, yang jelas-jelas dicincang, bisa terus bertarung, dan ketika dia bersama Lan Ge kekuatan bertarung keduanya justru akan meningkat secara signifikan, benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Cahaya cian menyala terang sembari tetap menyemburkan angin. Lan Ge jatuh dari langit dan mendarat di belakang Fahua, dengan kedua tangan di punggungnya, badai di belakangnya semakin cepat, mendorong keduanya untuk mengejar Huo Liji dalam sekejap. Hampir dalam sekejap, dia menangkap bahwa Huo Liji telah jatuh. Pedang kebijaksanaan muncul di tangan Fahua lagi, dengan 7 cahaya pedang yang membelah udara, itu berubah menjadi pedang panjang seperti naga dan berguling ke arah Huo Liji. Tidak apa-apa, suara lembut terdengar pada saat ini. Fahua dan Lan Ge hanya merasa bahwa kekuatan tak terlihat muncul di depan mereka, menyebabkan pedang itu tertahan dan keduanya jatuh ke tanah.
Tidak tahu kapan Bei Yue Sangchen telah tiba di sisi Huo Liji, tapi dia kini dengan lembut membaringkannya di atas tanah. Saat Fa Hua dan Lan Ge melihatnya ada di samping Huo Liji, mereka berdua merasakan hal yang sama. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Namun, Bei Yue Sangchen hanya tersenyum pada mereka, lalu mengangguk lega, "Aku tidak salah menilai. Kalian bertarung dengan baik, kami mengaku kalah." Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Putra kegelapan ini memilih untuk mengaku kalah tanpa menyerang sama sekali. Wasit berjalan mendekat, mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda serius?" Bei Yue Sangchen hanya tersenyum dan menarik Huo Liji, yang jelas terlihat enggan, dan berjalan keluar dari panggung. Yang tersisa di atas panggung adalah Fa Hua dan Lan Ge. Keduanya saling memandang, dan hal pertama yang mereka lakukan pada saat berikutnya adalah segera melepaskan tangan yang bertaut secara tidak sadar itu, lalu secara menggosokkannya dengan keras pada tubuhnya. 1. Saya mengumumkan bahwa juara dari kategori pertandingan ganda kompetisi besar 3 domain ini adalah Fa Hua dan Lan Ge. Namun, suara keributan muncul dari podium. Kejuaraan ini jelas tidak pantas bagi mereka. Namun, sejak wasit mengumumkan, mereka sudah menjadi juara sejati. Ada juga sorak-sorai penonton di area tenda. Fa Hua dan Lan Ge hanya melepaskan diri dari kehangatan telapak tangan masing-masing saat ini, dan mereka saling memandang dengan tak percaya. Sebelum datang ke kota Sengfa, keduanya benar-benar percaya diri. Akan tetapi ketika mereka benar-benar datang ke sini, mereka menyadari bahwa tidak pernah ada kekurangan jenius di dunia ini, dan mereka telah menemukan terlalu banyak orang yang kultivasinya lebih tinggi dari mereka sendiri. Hanya ada 2 orang dengan kultivasi tingkat kelima, tetapi mereka akhirnya berakhir dan memenangkan kejuaraan ganda. Ini adalah kemuliaan negara mereka. Terlebih lagi, pada akhirnya mereka mengalahkan kombinasi Bei Yue Sangchen, putra kegelapan. Meskipun mereka tidak benar-benar mengalahkannya, mereka benar-benar menjadi juara. Pada saat ini, Bei Yue Sangchen dan Huo Liji sudah turun dari panggung. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi tersenyum dan bertepuk tangan untuk mereka. "Silakan naik ke podium untuk menerima penghargaan." Sang wasit mengingatkan, inilah kemuliaan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang juara. Mata Lan Ge berbinar, dan segel pemecah roh akhirnya dikeluarkan. Meskipun dia menang, dia merasa canggung dan bahkan takut ketika dia bertarung bergandengan tangan dengan Fa Hua sebelumnya. Sebab semakin dia mengandalkan kekuatan Wu Shuangzu untuk berkultivasi dan bertarung bersama, semakin mereka dapat merasakan pengaruh dan bantuan besar yang dibawa oleh Wu Shuangzu. Dia benar-benar takut dia akan menikmati perasaan ini, kalau begitu bukankah dia harus bersama pria di sampingnya ini sepanjang waktu? 2. Semakin dia memikirkan hal itu, makin tidak sabar dia untuk mendapatkan segel pemecah roh dan dengan cepat menghapus hubungan abnormal antara keduanya. Di podium, orang-orang besar yang menonton upacara di atas panggung semuanya berdiri satu demi satu. Beberapa tuan rumah telah membawa hadiah dan bonus mereka ke panggung yang ditutupi dengan kain merah. Itu adalah pemuda tampan, pucat, dan bahkan mempesona yang memberikan penghargaan kepada mereka. "Menarik, kalian berdua menarik." Suaranya sama feminimnya dengan penampilannya, dan bahkan pupil matanya tampak seperti berdiri mengikuti kata-kata itu, yang mana terlihat agak aneh. Saat mereka semakin dekat, baik Fa Hua dan Lan Ge dapat dengan jelas merasakan hawa dingin naik dari tulang ekor mereka, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh mereka. Ada semacam ketakutan akan tatapan ular berbisa. Ada banyak bonus, dan itu adalah koin emas yang disediakan oleh domain suci. Terdapat 10.000 koin emas penuh. Akan tetapi tentu saja, yang dibawa bukanlah koin emas, melainkan piring kristal yang diukir dengan batu permata ungu khusus. Piring kristal ini memiliki tanda khusus yang ditinggalkan oleh pemilik sumber kekuatan transformasi monster domain suci yang kuat. Di bank domain suci, plakat kristal itu dapat ditukarkan dengan 10.000 koin emas kapan saja. Secara umum, domain suci adalah yang terkaya di antara 3 domain manusia, dan masing-masing koin emas mereka memiliki nilai sekitar sepertiga lebih banyak dari domain hukum dan domain biru. Jadi, bonus ini cukup banyak. Fa Hua dengan terang-terangan mengambil dan menyimpan piring kristal ungu itu ke dalam sakunya, dan akhirnya menunjukkan senyum yang sudah lama hilang di wajahnya. Dengan uang ini, dia tidak hanya bisa mengganti hutang, tetapi juga membantu lebih banyak anak. Apa yang diambil alih oleh Lan Ge secara alami adalah apa yang disebut artefak, yang juga merupakan tujuan terpenting mereka kali ini.
Segel pemecah roh terlihat seperti segel dengan panjang sekitar 3 inci di satu sisi. Ada 2 ular yang terukir di segel, satu berwarna cian dan yang lainnya berwarna merah tua dengan kepala ular saling berhadapan. Segel itu memancarkan napas yang aneh, dapat dirasakan bahwa jelas ada energi yang memancar dari dalam. Saya dari garis keturunan Baki dari ras Yao Guai, dan segel pelepasan roh ini juga dari klan saya. Jika kalian mau, kalian bisa mengikuti saya kembali ke domain monster, itu pasti akan bermanfaat. Pemuda pucat itu berkata sambil tersenyum. Di sampingnya, seorang lelaki tua yang jelas-jelas orang domain suci berkata dengan datar, Tuan Luosi adalah jenderal klan Baki, memimpin 3.000 prajurit Baki. Dia adalah bangsawan sejati dari domain monster, dan merupakan suatu kehormatan kalau kalian mendapatkan ini dan dihargai olehnya. Lan Ge memainkan segel pemecah roh itu di tangannya dan bertanya tanpa sadar, bagaimana cara kerjanya. Wajah Luosi sedikit membeku, dan dia berkata dengan ringan, tekan mata ular biru dan ular merah secara bersamaan. Dimengerti, terima kasih. Lan Ge mengangkat kepalanya, tersenyum pada Luosi, lalu berbalik dan berjalan menuruni panggung. Luosi sedikit mengernyit dan menatap Fa Hua, bagaimana denganmu? Oh, saya akan pergi juga. Fa Hua menjawab, menoleh dan mengikuti di belakang Lan Ge. Lan Ge, yang berjalan di depan, tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia benci diketusi Fa Hua, tetapi ketika orang ini ketus ke orang lain, suasana hatinya akan sangat bahagia dan ada semacam schadenfreude. 2. Schadenfreude adalah perasaan bahagia di atas penderitaan orang lain. Dua bocah ini, orang tua domain suci itu sangat marah. Luosi tersenyum acuh tak acuh, pupil vertikalnya berkedip dengan dingin, biarkan mereka pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, lidahnya tanpa sadar menjulur, tetapi itu terbagi menjadi 2 seperti garpu. Melangkah dari podium, Lan Ge melirik Fa Hua, kembali dan melepasnya. Fa Hua mengangguk. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa sepertinya ada banyak orang di depan mereka. Banyak pemain yang telah bermain menonton pertandingan mereka sebelumnya, bahkan semua ada di sana, entah apa yang mereka tonton. Sayangnya, jalan ramai itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk pergi. Bagaimanapun, mereka adalah juara baru. Ketika mereka berjalan, para pemain lain secara tidak sadar memberi jalan untuk membiarkan mereka pergi ke depan. Lan Ge dan Fa Hua terkejut menemukan bahwa di lingkaran dalam, salah satu dari 2 sisi yang berhadapan adalah putra kegelapan Beiyue Sangchen. Saya menantang Anda, apakah berani setuju atau tidak setuju? Di depan Beiyue Sangchen berdiri seorang pria jangkung. Pria itu tingginya 2 meter, dengan bahu lebar dan punggung lebar, penampilannya dingin dan tegas. Baik Fa Hua dan Lan Ge dapat dengan jelas merasakan darah yang berdenyut dan fluktuasi ki pada orang ini seperti sungai Yangtze, seperti binatang buas yang siap melahap seseorang kapan saja. Di pipi kirinya ada sisik emas berbentuk berlian yang berkilau samar. Mereka bahkan tidak bisa tidak mengenal orang ini, sebab dia adalah juara individu dari kompetisi besar 3 domain ini. Dia juga dikenal sebagai pemain terkuat yang paling layak di kompetisi individu ini. Dari domain suci, dia juga seorang pemimpin sejati dari 3 keluarga besar domain suci dan pemilik garis keturunan langsung klan naga. Dia memiliki nama gemilang, yang disebut Longxi. Orang-orang klan naga memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri kembali hingga ke zaman kegelapan awal. Menurut kata-kata mereka sendiri, mereka diciptakan oleh kaisar besar pertama yang mempesona di keluarga monster, memberi mereka kebijaksanaan dan kekuatan yang kuat dari keluarga naga. Ras naga yang berbeda akan memiliki garis keturunan dewa monster yang berbeda pula. Jika seseorang di bawah transformasi dewa monster, maka semakin kuat mereka. Jika klan Yinlian mewakili kebijaksanaan domain suci, klan Biantian mewakili sejumlah besar garis keturunan bangsawan, maka klan naga mewakili kekuatan tempur tertinggi di domain suci, yang juga merupakan penguasa domain suci dalam sejarah. Raja dari semua era semuanya berasal dari ras naga. Longxi berasal dari ras naga, dengan garis keturunan paling murni dan ras naga emas paling suci sepanjang sejarah. Di usianya yang baru 27 tahun, dia telah berkultivasi ke puncak tingkat ke-7, dan ditambah dengan transformasi monster naga emas, dia memenangkan kejuaraan terakhir tanpa menemui hambatan apapun. Ini adalah saat-saat dia bersemangat, jadi dia datang ke sini, dan menantang juara individu sebelumnya, sang putra kegelapan dari domain biru. Novel Land of Miracles, Chapter 36 Twilight. It's dark. Maaf, saya tidak menerima tantangan Anda. Silakan menyingkir.
Menghadapi provokasi Longxi, Beiyue Sangchen masih tersenyum dan berkata dengan tenang. Longxi berkata dengan dingin, sejak saya datang ke kompetisi besar 3 domain, saya tidak melihat Anda menyerang sekalipun. Apa gunanya kedatangan Anda? Anda adalah juara tahun lalu, tidakkah Anda berani menerima tantangan saya? Jika Anda memiliki penyakit tersembunyi, saya bisa menunggu. Segera setelah ini kata-kata keluar, di sekitar menjadi ricuh dan banyak diskusi yang tak terhentikan. Sudah menjadi rumor bahwa Beiyue Sangchen, putra kegelapan, memiliki penyakit tersembunyi selama beberapa hari. Lagi pula, dia memang tidak pernah membuat satu tembakan pun dari awal hingga akhir. Jika pertandingan sebelumnya adalah karena lawan lain tidak sepadan dengan serangannya, maka Huo Liji kalah dari Fa Hua dan Lan Ge hari ini, tetapi dia secara sukarela mengakui kekalahan dan tetap tidak melakukan serangan. Ini jelas tidak normal bagi kebanyakan orang. Beiyue Sangchen sangat terkenal, sehingga dapat dikatakan tidak ada yang tidak mengetahuinya. Longxi juga sangat berbakat, dia juga datang ke sini 5 tahun yang lalu. Akan tetapi, pada saat itu kekuatannya jauh dari cukup untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Dia melihat Beiyue Sangchen bertarung dengan matanya sendiri. Pada saat itu, putra kegelapan adalah target yang selalu dalam pikirannya. Dia tahu bahwa Beiyue Sangchen tidak akan berusia 30 tahun dalam 5 tahun, jadi ketika dia datang kali ini, semua persiapan yang dia buat adalah untuk melawan pria ini. Tapi siapa yang menyangka, Beiyue Sangchen tidak berpartisipasi dalam kompetisi individu, melainkan dalam kompetisi ganda. Longxi telah suka berperang sejak dia masih kecil. Baginya, kehormatan itu penting, tetapi menantang yang kuat lebih utama di hatinya. Jadi, dia datang sangat awal hari ini hanya untuk menunggu akhir pertandingan ganda dan menantang Beiyue Sangchen. Di matanya, Fa Hua dan Lan Ge tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan dari putra kegelapan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa hasil akhirnya adalah Beiyue Sangchen secara sukarela melepaskan gelar juara, dan dia tidak bergerak sama sekali. Bagaimana putra kegelapan bisa kalah seperti ini? Bahkan jika seseorang kalah dalam pertandingan, orang itu haruslah kalah dari diri sendiri. Dengan kemarahan di hatinya, dia menghalangi jalannya. Melihat Longxi dengan tatapan gigih, Beiyue Sangchen menghela napas pelan, sayang sekali untukmu. Ini sudah terlambat. Longxi tertegun sejenak, dia bingung dengan kata-katanya, Beiyue Sangchen, dalam 5 tahun terakhir, saya telah berkultivasi keras dengan Anda sebagai tujuannya. Hanya untuk hari ini, jika Anda tidak mengalahkan saya, tidak mungkin bagi Anda untuk pergi. Selagi dia berbicara, cahaya keemasan berkedip di tubuhnya, dan fluktuasi ki dan darah yang sangat kuat meledak dalam sekejap, sisik emas murni mulai muncul dengan setiap sisiknya bersudut dan penuh tekstur. Para penonton dengan cepat bubar, tidak ada yang ingin terpengaruh oleh pertempuran antara dua pemilik sumber kekuatan yang jelas-jelas berada di atas tingkat ketujuh. Huo Liji maju selangkah dan meraih gagang pedang di bahunya. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih dari pertarungan sebelumnya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Beiyue Sangchen menghela napas pelan dan menepuk bahu Huo Liji. Huo Liji berbalik untuk menatapnya, tetapi Beiyue Sangchen hanya tersenyum padanya dan kemudian perlahan mengambil langkah. Hanya langkah kecil ini dan dia bahkan tidak memiliki sedikit perubahan dalam dirinya, tetapi Longxi yang berdiri di depan, tanpa sadar ingin mundur. Di dalam hatinya, status Beiyue Sangchen terlalu penting. Begitu dia menemukan bahwa dia ingin mundur, Longxi buru-buru mengumpulkan pikirannya dan mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, Beiyue Sangchen mengangkat tangannya, menunjuk ke langit sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, langit sudah senja. Longxi tertegun sejenak, dan tanpa sadar melihat ke langit, tetapi langit tidak berubah. Beiyue Sangchen menunjuk ke tanah lagi, dan berbisik lagi, tanahnya gelap. Longxi tidak bisa menahannya, apakah Anda sedang berakting? Beiyue Sangchen hanya tersenyum dan berjalan perlahan ke arahnya. Pada saat ini, tiba-tiba, di hadapan semua orang di sekitarnya, semua yang ada di sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan. Bahkan mereka tidak bisa melihat 5 jarinya sendiri. Ketakutan yang intens hadir di hati setiap orang. Longxi ingin menyerang, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukan apa-apa, ingin berteriak tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat ini, di benaknya, hanya ada 2 kata dan baru saja dikatakan orang itu. Senja, gelap. Dia membiarkan hari ini menjadi gelap. Dia membuat tempat ini gelap. Ya, ini Beiyue Sangchen, sang putra kegelapan. Kegelapan tampaknya hanya berlangsung sesaat, tetapi juga tampaknya berlangsung dalam waktu yang lama.
Ketika cahaya muncul kembali, semua orang mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak lagi. Namun, putra kegelapan Beiyue Sangchen dan pelayannya Huo Liji tidak lagi berada di antara kerumunan. Ketika orang-orang pulih dan mengedarkan pandangan, mereka melihat bahwa dua orang itu telah berjalan keluar dari kerumunan dan perlahan-lahan menjauh. Hukum mengendalikan dunia, alam semesta terbalik. Tingkat ke-9. Sebuah suara ngeri terdengar di podium. Luosi sudah berdiri di tepi podium, memandangi putra kegelapan yang berangsur-angsur menghilang dari pandangan. Beiyue Sangchen tiba-tiba berhenti, menatapnya yang berada di podium tinggi, kemudian tersenyum padanya dengan menyiratkan sesuatu yang mendalam. Luosi tiba-tiba merasakan kesuraman di hatinya, seolah-olah ada batu besar yang menekan dari udara tipis, menyebabkan dia, jenderal klan Baki yang memiliki kultivasi tingkat 8, langsung dikelilingi oleh ketakutan. Ditambah kata tingkat ke-9 sangat mengejutkan hati semua orang yang hadir. Tingkat ke-9, ini adalah puncak yang dapat dicapai oleh seorang kultivator normal. Melangkah lebih jauh, itu adalah eksistensi yang perkasa seperti dewa. Belum lagi di dunia manusia, bahkan di domain monster, berapa banyak orang yang bisa berkultivasi ke tingkat ke-9. Di seluruh domain monster, kekuatan di atas tingkat ke-9 dapat dihitung dengan jari tangan. Dan di domain hukum, domain biru, dan domain suci kekuatan tingkat ke-9 ke atas juga merupakan satu-satunya tingkat yang ada. Beiyue Sangchen, putra kegelapan, baru berusia 29 tahun telah berada di tingkat ke-9. Fa Hua dan Lan Ge berdiri di sana, tidak mampu mengendalikan diri untuk waktu yang lama. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar mengerti mengapa Beiyue Sangchen tidak menyerang dengan mereka. Dia tahu bahwa mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama, mereka benar-benar merasa pada saat ini bahwa mereka tidaklah memenuhi syarat untuk melawan Beiyue Sangchen. Longxi bahkan lebih terpaku, tubuhnya bergetar, kemudian dia jatuh ke tanah dengan pantatnya dahulu menyentuh tanah. Pada saat ini, dia kehilangan sesuatu yang disebut keberanian. Di saat yang sama, dia sangat memahami bahwa dia mungkin tidak dapat menantang putra kegelapan ini lagi dalam hidupnya. Dia lebih mengerti mengapa Beiyue Sangchen mengatakan itu padanya barusan, dia sudah terlambat. Ya, dibandingkan dengan putra kegelapan, seberapa jauh jarak mereka. Dalam 5 tahun ia menembus tingkat ke-7, dari tingkat ke-6 dan berkultivasi ke puncak ke-7, ia berpikir itu sudah cukup. Namun, dia telah naik dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-9, apakah ini lebih dari sebuah lompatan? Longxi sangat jelas tahu, bahkan jika garis keturunannya kuat dan bakatnya unik, tidak mungkin untuk meningkatkan ke tingkat ke-9 tanpa menghabiskan waktu 20 tahun. Namun, dia melakukannya hanya dalam 5 tahun. Putra kegelapan bukan hanya pemimpin pertama generasi muda domain biru, tetapi juga pemimpin sejati generasi muda domain biru. Kota Sengfa, di penginapan. Seorang pemuda sedang duduk di kursi, memegang gulungan dan melihatnya. Tiba-tiba langit menjadi gelap, jadi dia harus meletakkan gulungan itu di tangannya. Di sampingnya, 2 prajurit berbaju hitam tiba-tiba melangkah dan menjaganya. Itu Beiyue, kupikir dia tidak akan menyerang. Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saat berikutnya, cahaya telah kembali. Pemuda itu, seolah tidak terjadi apa-apa, mengambil gulungan itu lagi dan melanjutkan membaca. Kompetisi besar 3 domain telah berakhir, tetapi kekuatan menakutkan Beiyue Sangchen pada saat terakhir mengejutkan pikiran setiap kontestan. Tidak ada yang meragukan bahwa putra kegelapan ini adalah pemimpin generasi muda pertama dari 3 domain. Juga tidak ada yang meragukan bahwa dia adalah seorang jenius yang lahir dari domain biru. Setelah meninggalkan arena Sengfa, Lan Ge mengepalkan tinjunya dari waktu ke waktu, dan hatinya bergetar. Apakah kau melihatnya? Apakah kau melihatnya? Ini adalah idola yang aku kagumi. Apakah itu kuat? Apakah itu kuat? Lan Ge bertanya pada Fa Hua di sebelahnya dengan penuh semangat. Fa Hua mengangguk, kuat. Haha, Sangchen Ge benar-benar luar biasa. Apakah kau melihatnya? Longxi itu sangat ketakutan sehingga dia terjatuh di tanah. Dia tidak bertarung, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Sangchen Ge. Apa kau memenuhi syarat? Fa Hua memandangnya dari samping. Pada saat ini, Lan Ge tidak peduli, tentu saja aku tidak memenuhi syarat. Aku tidak perlu memiliki kualifikasi ini. Sangchen Ge berasal dari domain biru kami. Dia pasti nomor 1 dari generasi muda, apa kau percaya itu? Tidak, Fa Hua menjawab tanpa ragu-ragu. Lan Ge tiba-tiba tidak senang, kalau begitu katakan padaku, siapa lagi yang lebih baik darinya?
Pada saat ini, suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar, kalian berdua, tunggu. Kedua orang itu menoleh untuk melihat, ternyata Seng Lian yang datang. Dengan senyum di wajahnya, dia mendatangi mereka berdua dengan senyum manis. Kali ini apa? Lan Ge menanyai Fa Hua, dan dia benar-benar kesal ketika dia diinterupsi. Seng Lian tersenyum dan berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa mengundang kalian berdua untuk makan malam. Kita bisa dianggap saling mengenal, kan? Setelah pertandingan selesai, kalian akan pergi, maka sebelum itu, bisakah kita mengenal lebih dalam satu sama lain? Bagaimanapun, meskipun kita berasal dari wilayah yang berbeda, kita sama-sama manusia. Tidak pergi, kata Lan Ge. Tidak makan, kata Fa Hua. Ekspresi Seng Lian membeku, dan dia bertanya dengan sedikit sedih, bagaimana kalau hanya sekadar beramah tamah? Lan Ge berkata dengan serius, tidak punya waktu. Seng Lian menatap Fa Hua lagi, tapi Fa Hua hanya menjawab, sama. Wajah Seng Lian tiba-tiba menjadi jelek, sepertinya kalian memiliki pemahaman diam-diam tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam berbicara. Efek Wu Shuangsu begitu bagus, kan?